Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang seorang abid ia merasa lebih cenderung dalam hatinya kepada orang yang memujinya daripada pada orang yang mencelanya. Dan setan, nah ini dia, sekarang masuk ke setan. Dan setan mengatakan baik kepadanya dan ia berkata, orang yang mencela, ia durhaka pada Allah dengan mencelamu. Dan orang yang memuji, ia mentaati Allah dengan memuji-mujimu. Maka bagaimanakah kamu bisa menyamakan antara keduanya itu? Sesungguhnya keberatanmu pada orang yang mencelamu itu semata-mata karena agama. Ngerti maksudnya? Belum ya? Maksudnya gini, saat kita benci kepada orang yang mencela kita, setan tuh bisik kita, dek lu ngelok nawakmu, dek iku dosa sakno. Mencela itu kan maksiat lisan. Wailul likulli humazatin lumaza, wail, neraka wail, celakalah likulli humazatin, kepada orang yang suka mengumpat, lumazah, yang mencela. Dia mencelamu, kasihan dia nanti masuk neraka wail. Dia maksiat loh, kamu harus benci dia karena kasihan dia berbuat apa tadi? Dosa. Jadi kamu membenci orang yang mencelamu itu ora apa-apa, iku ibadah. Seolah-olah yang kita benci itu karena dia telah berbuat maksiat. Kemudian kalau dia memuji, setan bisikin, wih dia baik loh, dia sudah baik kepada Allah karena dia memujimu. Berarti dia itu disayang Allah karena memuji hambanya Allah. Maka kamu harus senang kalau dipuji. Senanglah, cepetan terima kasih yo, balaslah pujiannya dengan balasan pujian yang sama. Terima kasih, kamu juga cantik kok, ayo cepetan ngomong. Karena dia sudah berbuat baik kepadamu. Itu tipuan siapa itu? Setan gitu. Jadi itu tipuan setan. Makanya kemudian kita benci kepada yang mencela, seolah-olah itu adalah ibadah. Bahwa membenci orang yang mencela itu bukan ibadah, itu maksiat, bukan ibadah. Tapi setan membuat itu tampak seperti ibadah. Seperti kita marah pada anak yang nggak sholat, anak nggak sholat gitu, kita mau marah, wis marahnya habis-habisan, dipukul, sudah boleh dipukul. Itu marah karena dia nggak sholat, dia melanggar Allah, atau marah karena kamu merasa tersinggung nggak ditaati oleh anak. Seperti ini, setan bisikkan kepadamu, dia nggak taat kepadamu loh, kamu nggak dianggapnya sebagai ibu, kamu ngomong nggak direken sama dia, kamu harus marah sama dia karena dia tidak mentaatimu, dia sudah durhaka kepada Allah. Padahal apakah benar-benar begitu? Enggak kan? Kita marah karena ego kita yang tersinggung kan, bukan semata-mata marah karena takut dia masuk neraka kan, gitu. Nah tapi setan meniupkan seolah-olah marah kita itu syar'i. Suami selingkuh, ini kadang-kadang, atau suami kita nggak sholat, atau suami selingkuh, kita marahnya itu kenapa? Apakah marah karena dia zina, karena dia bohong? Karena dia zina, karena dia bohong berarti dia durhaka kepada Allah, atau marah karena kita tidak merasa dihargai sebagai istri? Lebih kepada yang kedua kan? Kita marah karena merasa tidak dihargai sebagai istri, dan kita ingin dihargai, dan itu penyakit. Nah, ini masalah rasa, masalah hati. Doa adalah apa yang dirasakan oleh hati, oleh jantung, oleh rasa, bukan apa yang diucapkan oleh bibir. Apa yang diucapkan oleh bibir kalau tidak masuk ke hati, yang terkabul itu yang dirasakan oleh hati. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya sehat. Bahkan saya sekarang kalau berdoa gitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, biar masuk ke rasa, bisa tak rasakan. Terima kasih ya Allah, bisa bangun, matur nuwun, noleh ya Allah, tasik nggak ada bojo kula Gusti, matur nuwun ya Allah, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, sampai jantung ini berasa. Dan itu yang nanti mengundang alam, mengundang Allah untuk menambahkan kenikmatan. Kalau baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihin nusyur, asbahna belum. Memang ibadah, dapat pahala, tapi belum ditambahkan nikmat. Karena doa yang ngefek itu doa yang maksudnya ada apa tadi? Rasa.
Maka di tiap ngaji kita Allahumma inna na'udzubika min alimin la wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa merasa. Karena rasa itu doa kita itu apa yang kita rasakan. Gimana kabarmu? Sehat? Masih lisan alhamdulillah, sehat, aku sehat. Nah, sehat. Sebetulnya nggak sehat, tapi dia berusaha merasakan bahwa dia sehat. Nah, itu nanti yang direspon oleh Allah, ditambahkan kesembuhan. Begitu ya. Jadi bukan ucapan tapi apa tadi? Rasa. Termasuk ini tadi. Bener kamu nggak seneng dipuji gitu tadi. Ini melatih rasa. Kita lanjutkan. Jangan lupa setan selalu membisikkan seolah-olah kita marah itu tidak dosa. Kita marah ke suami yang selingkuh itu seolah-olah tidak dosa. Karena marah kita itu syar'i, padahal marah kita tadi karena emosi, hati kita tersinggung, merasa tidak dihargai. Jadi kalau gitu gimana, Mi? Diem dulu sampai engkau benar-benar ngomong itu ini apa yang elegan, yang syar'i. Diem dulu, tidak merespon dulu sampai engkau benar-benar merasa punya alasan, aku ini marah karena kasihan suamiku, nanti dia itu dosa besar. Kasihan anak-anakku juga menanggung efek dari perbuatan ayahnya, karena zina itu kan bahkan tikus-tikus di rumahnya itu kan menanggung afat atau bahaya dari dosa zina kan. Kasihan itu. Kalau itu sudah benar-benar ikhlas begitu, baru kita ngomong. Nah, itu marah kita, itu marah yang syar'i dan nyambung ke hati suami, nanti nyampe dari rasa, dari hati nyampe ke hati. Tapi kalau kita meledak-ledak hanya emosi, setan yang ketawa-ketawa. Memang tidak boleh marah karena suami selingkuh atau karena anak mencuri. Boleh, memang harus marah. Tapi marahnya itu karena dia melanggar perintah Allah, bukan karena kita merasa dilangkahi. Ngeten iki ewet nggih. Belajar ya, belajar. Insya Allah bisa. Nggih. Ya, lanjut. Ini makanya ini setan menipu kita. Kemudian, maka disinilah penipuan setan semata-mata. Karena sesungguhnya seorang abid apabila ia merenungkan, niscaya mereka tahu bahwasanya pada manusia ada orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat yang berdosa besar lebih banyak daripada yang dikerjakan oleh orang yang mencela pada celaannya. Maksudnya gimana? Kalau memang engkau benci karena dia berbuat maksiat, masih banyak kok yang maksiat, tapi kok kamu nggak benci, ayo, ngerti ya? Kan kata setan tadi, kan dia maksiat loh, kamu harus benci kepada orang yang mencelamu karena dia berbuat maksiat. Terus sekarang kita renungkan, kalau kita benci karena dia berbuat maksiat, bukankah lebih banyak lagi yang maksiat, tapi kita nggak benci kan? Itu ada orang nggak sholat, ada orang pakai kudung, ada orang nggak mau ngaji, tapi kita nggak benci kan? Tapi pada orang yang mencela kita, kenapa kita benci? Berarti bencimu itu bukan karena Allah, bencimu itu karena hawa nafsu. Ngoten maksudnya kalimat ini. Boleh ditulis di pinggirnya. Maksudnya kalimat itu, orang maksiat lebih banyak daripada orang yang mencela. Tapi kenapa kita tidak benci? Kemudian sesungguhnya ia tidak merasa berat pada manusia itu dan ia tidak lari daripadanya. Kok kamu nggak lari pada orang yang tidak sholat, tidak kerudukan? Kok kamu nggak lari? Kok kamu tenang-tenang aja duduk di samping dia? Tapi pada orang mencelamu kok kamu jadi merasa tidak nyaman? Berarti kan itu bukan karena maksiat, tapi karena hawa nafsu. Dan ia pun tahu bahwa orang yang memuji itu, sekarang yang memuji, yang telah memujinya, ia tidak lepas dari celaan orang lain, dan ia tidak mendapati pada dirinya untuk lari dari orang tersebut dengan celaan orang lain itu, sebagaimana ia dapati karena celaan terhadap dirinya. Dan celaan itu dari segi kemaksiatannya tidaklah beda adanya ia yang tercela atau orang lain yang tercela. Maksudnya orang yang memujimu, kenapa kamu jadi senang sama dia gitu? Bukankah dia juga dicela orang lain? Bukankah dia juga pernah berbuat maksiat? Tapi kok kamu senang sama dia? Kok sama yang muji kamu benci, sama yang mencela kamu benci, sama yang memuji kamu senang? Padahal dia juga sama, juga berbuat maksiat.
Ini cara naruhnya biar kita bisa sama antara pujian sama celaan. Kalau dicela orang gimana? Dicela orang gimana bisa sama? Kalau dicela orang kita tidak boleh benci karena dia tidak sedang berbuat maksiat. Sedangkan benci yang boleh itu benci kepada kemaksiatan. Pada orang yang memuji kita tidak boleh senang karena orang yang memuji itu tidak sedang ibadah. Dia tidak ibadah karena dia juga punya hal-hal yang tercela gitu. Kemudian ia atau orang yang tercela itu sama maksiatnya, atau ia atau orang yang dicela, maksudnya saya yang lagi dipuji, orang yang muji saya kan dia juga pernah dicela orang, dia sama saya sama maksiatnya. Karena saya senang dipuji dan dia juga senang memuji, sama maksiatnya gitu. Nggak perlu senang gitu. Ngertos ya? Ya. Tapi setan akan membolak-balik itu sehingga seolah-olah itu adalah ibadah. Jadi orang abid yang tertipu, ia marah dan merasa sedih bukan karena Allah, tapi karena apa? Nafsu. Jadi marah atau sedih kita itu kebanyakan karena hawa nafsu. Berarti orang yang tidak diperdaya oleh nafsunya, dia jarang marah dan dia jarang sedih. Karena marah dan sedihnya kita itu kebanyakan karena nafsu. Nggih napa nggih? Nggih. Sedih aku gak duwe-duwe. Terus sedih. Itu nafsu nopo nafsu. Lo gak duwe duit kok sedih lah, wayahe bayar gak duwe duit. Lo gampang kamu nih gak duwe duit wayahe bayar itu ngelaro sajadah. Sholat toh, ndak usah WA golek utangan, ora usah. Nggak usah pinjaman online tambah rusak. Gelaro sajadah, wocon sholawat naria, wocon yasin fadilah. Dekek entagianmu di ngarepe saja dah. Lumi boleh tak sholat minta itu, rapopo itu lebih baik daripada kamu minta kepada manusia, daripada kamu hutang-hutang yang online. Jadi kita melatih apa-apa sekarang itu minta sama Allah, tapi nggak dikasih nih, kurang akeh. Sholawat naria itu 4.444 wocon dewe. Kalau mau baca secara berjamaah, yo mesti ya Gusti Allah yo dicecil wong mocone yo dicecil. Memang bisa ya? Bisa. Jadi barusan saja ada yang kena kasus itu pinjaman online. Sekarang kan ada pinjaman online ya. Ini saya cerita untuk pelajaran bagi kita. Pinjamnya 50 juta, jadinya 150 juta. Jadi pinjam 50 itu kan nggak dari satu ya, dari banyak gitu. Ini saya kasih pelajaran tentang gitu. Saya juga baru tahu karena orangnya sendiri cerita ke saya, begini aplikasinya begini. Dari segitu banyak aplikasi, akhirnya terkumpul berapa tadi? 50. Yang ini jatuh tempo buka aplikasi lagi untuk nyaur yang ini. Jadi tadinya satu aplikasi jadi berapa? 2. Nanti kurang lagi, nambah lagi satu, jatuh tempo lagi jadi 4. Terus begitu sampai total itu tadi kalau dirupiahkan jadi 150. Padahal utangnya cuma berapa? 50. Utang 50 terimanya nggak 50. Untuk bisa dapat 50 dia harus utang berapa gitu, harus untuk dapat duit berapa tadi? 50. Maka lebih setan mana, lebih rentenir mana daripada pinjaman online. Maka jangan tertarik sama sekali untuk pinjaman online. Kalau sudah kejebak gitu tadi Bu, lari. Fafirru ilallah, larilah ke Allah, tangisi dosamu, tangisi salahmu. Pasti kita bermasalah dengan sholat kita, dengan durhaka pada orang tua, durhaka pada suami. Dosa-dosamu yang membuat pikiranmu gelap sampai kamu terjebak apa tadi? Pinjaman. Atau suami, pasti dia punya dosa sama istri.
Bapak pasti dia punya dosa sama anak, sehingga dia kena musibah apa yang dia tidak sadar. Jadi gimana? Fafirru ilallah, tobati dosamu, gelar sajadah sampai nangis, bacaan sholawat apa tadi? Naria. Habiskan waktumu untuk baca sholawat naria 2 hari. Dia baca 2 hari 2 malam, baca sendiri. Dan apa bentuk kemudian? Bentuk perbantuan dari Allah. Itu dia sudah pokoknya tekad tidak mau pinjaman online. Orang tuanya yang minjemin akhirnya. Kalau orang tua kan tidak pakai bunga. Tadinya dia sudah tidak punya nyali untuk ke orang tua, tapi sama Allah orang tuanya yang dibukakan hatinya. Awakmu koyo susah sih kok sumpek lapo, ini cerita. Akhirnya orang tuanya mau minjemin untuk menutup itu. Siapa yang bikin gitu? Allah. Jadi antara lain begitu. Jadi kalau ke orang tua akhirnya kan lebih bisa lega gitu. Nah, para bapak, para ibu atau suami-suami yang begitu, larilah ke siapa? Allah. Jangan lari ke manusia. Jangan ke manusia. Allah dulu. Nanti gimana Allah nuntun. Apa itu Allah dulu. Berapa sholawat nariyahnya? 4. Dibaca berjamaah atau sendiri? Sendiri. Kalau jamaah ya boleh sih, boleh. Tapi ya ora lunas-lunas. Wong ngancane Gusti Allah ya nyicil jamaah tadi. Sendiri tuh 2 hari 2 malam. Enggak cuma itu riyadhahnya, puasa. Dia sudah nazar kalau nanti bisa ke sahur saya akan puasa 2 minggu, dan memang puasa. Tadinya enggak pernah yang namanya ibadah puasa. Minta maaf sama orang tuanya, minta maaf sama anaknya. Selesai, maksudnya jadi baik. Keperosok tapi jadi baik. Itu yang namanya musibah membawa hikmah. Masih ingat ceritanya Robiah Adawiyah? Robiah Adawiyah wali perempuan. Beliau senang munajat sama Allah. Tiap hari tiap malam munajat sama Allah. Nah, suatu hari pas dia munajat tuh ada maling masuk ke rumahnya. Terus maling keliling-keliling, enggak takut siapa? Robiah tidak takut ya, orang kalau sudah dekat sama Allah ya tidak punya rasa takut. Kita nang jedinge kadang-kadang Robiah tidak takut, didatengin maling tidak takut. Maling nggak dapat apa-apa, nemu cuma air di kendi. Robiah nangis, ya Allah, lapo kamu kok maling ndak kene? Salah, aku randuwe opo-opo. Aku iki fakiran duwe apa-apa. Mestine awakmu iku njupuka donya sing kepada sing paling sugih, Allah. Ojo maling nang aku, malingo nang Allah. Sugih, Allah iku sugih. Ditangisi malingnya itu. Terus malingnya nangis. Tobat. Salat. Robiah langsung lapor sama Allah, ya Rob, dia cuma sekali kau buka pintumu rahmatmu. Aku bertahun-tahun mengetuk pintumu baru engkau buka cintamu untukku. Dia cuma sekali, tapi sudah kau buka pintu rahmatmu buat dia. Tobat malingnya. Tobat berarti kan rahmat Allah turun. Orang tobat itu berarti sedang dicintai oleh Allah. Seperti tadi, yang punya utang dia harus terperosok segitu dalam, lalu rahmat Allah turun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya, kita lanjutkan. Di mana Robiah bisa begitu? Ibadah apa tadi? Hati. Ibadah hati. Nek kita nak maling gitu pan ya ngomong gitu. Ojo ndek kene nek maling gitu ya. Kemudian marah, sedih karena apa tadi? Hawa nafsu. Kebanyakan kita marah atau sedih itu karena hawa nafsu. Kemudian setan menghayalkan kepadanya bahwa perilaku itu termasuk ibadah atau termasuk agama, sehingga ia membuat alasan kepada Allah dengan hawa nafsunya. Maka perilaku yang demikian itu bisa menjauhkan dari Allah. Padahal itu bukan karena Allah, tapi kok dia bilang sedihnya itu karena Allah, marahnya karena Allah. Jadi sekarang kita rodok direm didik, sedih juga rodok direm. Aku lapor kok sedih? Karena nafsuku atau karena Allah? Kalau sedih karena Allah, ibadah. Maksudnya ibadah apa? Allah kasih pahala dari sedihmu, Allah akan kasih derajat dari sedihmu. Tapi kalau sedihmu karena nafsu, ya disiksa sama Allah. Disiksa, kenapa disiksa? Tambah sedih. Kalau sedihmu karena nafsu, mbok cerita no tambah sedih.
Sedih itu kalau diceritakan tambah lega apa tambah sedih? Tambah sedih. Tambah sedih. Tadinya sedih cuma aku, sekarang karena aku cerita ke dia, dia juga ikut sedih. Tambah dua yang sedih. Kalau ke Allah, mboten.